pemirsa, salam sehat dan salam sehat untuk Anda semuanya. Selamat datang di Go Healthy, di mana di sini banyak sekali tips dan juga jawaban untuk berbagai macam masalah kesehatan yang Anda alami. Ada saya dan juga ada nanti praktisi kesehatan dan juga narasumber yang akan berbagi pengalaman dan cerita nyata di mana dia berusaha untuk berjuang melawan penyakitnya dan bisa menang tentunya dengan bantuan teknologi terkini. Jadi ayo kita mulai, ini dia Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, diabetes ini merupakan momok yang sangat besar di negara kita. Ingat ya, kita punya peringkat yang sangat tinggi di dunia untuk penderita diabetes. 5 besar. Ini adalah satu rekor yang tidak bagus. Ini terjadi juga dengan kehidupan Pak Hermanto, narasumber kita kali ini. Di mana beliau mendapatkan satu pengalaman yang traumatik. Tidak hanya beliau mengalami diabetes, ayahnya juga meninggal di usia yang cukup muda karena komplikasi akibat diabetes. Tidak sampai di situ. Ayah mertuanya juga mengalami hal yang sama, meninggal di usia muda karena komplikasi juga terhadap diabetes. Nah, kita telusuri lebih lanjut kira-kira ceritanya seperti apa dan bagaimana beliau bisa menjadi lebih sehat seperti sekarang ini. Halo Pak Hermanto, apa kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kita kenalan dulu yuk dengan para praktisi kesehatan. Halo Bang Fadon, apa kabar? Dahsyat, luar biasa. Senang sekali saya berada di sini, berkesempatan membagikan tips cara tepat hidup sehat bersama abang saya, Mas Boy. Mas Boy, apa kabarnya? Baik, Win. Sehat selalu, Win. Pemirsa, sehat-sehat juga Anda ya. Dulu mengalami diabetes pada 2 tahun yang lalu ya? 2 tahun yang Coba lalu. ceritakan masalah itu, Pak. 2 tahun yang lalu itu saya punya pembengkakan di paha sebelah kiri, Oke. seperti bisul. Nah, setelah saya ke rumah sakit, saya cukup kaget juga. Dokter tuh bilang saya terkena diabetes juga. Waktu itu diperiksa berapa angkanya, Pak? Untuk gula darah? 250. Pola makannya bagaimana, Pak? Dulu saya sering makan yang enak-enak, Pak, terus terang aja. Saya juga makannya enak kok, Pak, sebenarnya. Tapi apakah olahraga atau enggak? Olahraga tidak. Ah. Nah, saya sering juga minum yang manis-manis. Apakah tidak ada gejala waktu minum minuman manis? Oh, ada, Pak. Gejala itu terutama di malam hari, Pak. Apa yang terjadi, Pak? Saya sering buang air kecil, Ah. gitu loh. Tapi tidak ada curiga bahwa, wah saya kena kencing manis Oh, nih. tidak. Sama sekali enggak? Tidak. Tidak tahu apa sengaja Tidak cuek, tahu, Pak. Tidak tahu. Tidak tahu. Jadi ayah saya itu dulu juga pernah mengidap diabetes dan dia komplikasi, Pak. Itu larinya ke paru-paru. Oke. Nah, satu lagi juga bapak mertua saya Apa yang terjadi, Pak? cuci darah, ginjalnya kena. Oh, karena gagal ginjal. Kayak gitu. Karena komplikasi dari diabetes juga. Dari diabetes juga. Saya dulu itu sempet down juga sih, Pak. Pas di diagnosa saya kena diabetes. Nah, setelah saya didiagnosa diabetes, tapi saya di dalam hati kecil saya punya semangat untuk lebih sehat Iya. dan ingin hidup panjang gitu, Pak. Betul. Apa langkah pertama yang Bapak lakukan untuk mengubah hidup ini dan supaya tidak terjadi seperti ayah Bapak sendiri? Saya merubah gaya hidup saya, Pak. Dari makanan-makanan yang tidak kekontrol, saya diet, Pak. Oke. Dietnya seperti apa kalau boleh tahu? Diet itu saya saat ini saya mengkonsumsi nasi merah dan lebih banyak sayur-sayuran, buah-buahan. Dan yang sifatnya manis-manis itu saya udah nggak Oke. Bertobat, Pak ya? bertobat. Berarti kapok. Diabetes, saya mau mengingatkan kembali untuk pemirsa juga mengenai kadar gula darah. Jadi kadar gula darah itu bisa 2 macam pemeriksaannya. Kita periksa saat puasa dengan puasa 2 jam, ya kemudian atau tanpa puasa jadi sewaktu. Nah kadar gula yang sewaktu itu tidak lebih dari 200. Kalau gula darah puasa itu paling nggak 100 sampai 120 angkanya. Kalau sudah lebih dari itu. Nah kadar gula yang tinggi sebenarnya tubuh ini bisa mengusahakan supaya dia normal. Tapi kalau asupannya lebih banyak, kemudian beban yang berlebihan, tubuh pun akan kelelahan untuk bisa mengatasi kadar gula tadi. Darahnya menjadi kental, darah kental ini kalau kemudian akan menjadi masalah kalau dia terjadi sumbatan, terjadi masalah pada pembuluh darahnya. Misalnya terjadi di otak, akan terjadi stroke. Ya. Kalau terjadi jantung, terjadi serangan jantung. Kalau terjadi ginjal, maka akan jadi masalah gagal ginjal. Jadi tadi sekali lagi bahwa diabetes ini suatu penyakit yang bisa dicegah. Ya. Kemudian bisa dikendalikan.
Nah, poinnya di situ. Jadi artinya jangan sampai orang terkena diabetes dengan mengatur pola makan. Kalau sudah terkena, jangan sampai terjadi komplikasi. Ya, jadi ini satu hal yang memang sebenarnya harus dikendalikan kadar gula darah tadi. Kalau sudah mulai sering terbangun malam hari buang air kecil, kemudian banyak makan tapi kok nggak ada tenaga, kemudian banyak minum tapi kok masih haus aja, ya kemudian kok berat badan saya makin turun, makin kurus gitu ya. Buat Anda perempuan kurus kalau diabetes itu nggak sehat ya, itu kurus yang penyakit begitu ya. Jadi jangan senang dulu dengan kurus kemudian kadar gula darahnya tinggi. Jadi ini mesti sadari dulu. Jadi ceklah, periksa kadar gula secara berkala. Ya, kemudian kalau memang perlu obat, ikuti saran dokternya, ya kemudian bisa dibantu dengan teknologi laser. Jadi harapannya semua itu disinergikan, dilakukan bertahap, kemudian terus-menerus. Ya, jadi sekali lagi ini ada pencegahan. Jadi sebelum dia kena, kalau dia sudah kena, jangan sampai kemudian menjadi komplikasi karena kita harus kendalikan kadar gula darah tadi. Oke, ngomong-ngomong tentang teknologi laser, Betul. Bapak pakai ya? Pakai, Pak. Pakainya sudah berapa lama, Pak? Sejak saya operasi itu setelah 3 bulan saya langsung beli, Oh, langsung cari gitu, Cari. Pak? Akhirnya mendapatkan, menggunakan. Apa yang terjadi setelah menggunakannya, Pak? Yang saya alami dulu badan saya terus terang aja agak lemes gitu loh, Pak. Iya. Tapi sekarang bolehlah balap lari sama saya. Saya suka dengan percaya dirinya nih. Jadi kebugaran meningkat. Meningkat. Oke, yang terpenting sekarang, angka gula darahnya berapa setelah menggunakan teknologi laser? Saya itu kalau bangun tidur, saya kan punya alatnya, Pak. Iya. Saya tuh cek darah itu di angka 105 sampai 110 lah. Wah, luar biasa, Pak. Ya. Itu rendah loh. Rendah. Ya, benar ya? Itu Iya. cukup rendah ya? Iya, Betul. Normal sebenarnya. Normal, masih Iya, normal. jadi sebenarnya ada efek langsung Objek langsung. dari gula darahnya. Betul. Punya kolesterol mungkin, Pak, atau tensi? Kolesterol ada saya. Oh, dulu berapa? Di angka 200 lebih, Pak. Wah, ini gara-gara makannya ya? Iya. Oke, setelah menggunakan teknologi laser, Saya di angka 160, di bawah 200 lah, Pak. ini luar biasa. Pasti dong, rasa di badan tuh lebih enak. Betul. Kepala lebih ringan. Iya. Tidur bagaimana? Tidur saya tuh kalau pakai alat Teknologi laser, ya. Heeh. jam 9 saya udah tidur, Pak. Wah, udah ngantuk, Pak ya? Iya. Dan pulas nggak? Pulas, Pak. Pulas ya. Waktu bangun pagi, berasa segar apa nggak? Segar, Pak. Segar. Nah, mungkin bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam, kira-kira apa itu teknologi laser, jangan kemana-mana. Nanti saya juga di akhir acara akan ada tips kesehatan yang pastinya berguna untuk kehidupan Anda. Jangan kemana-mana, tetap di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, di mana kita sedang ada di sini seseorang yang mengalami diabetes tapi dia berjuang supaya tidak terjadi komplikasi yang lebih parah, Pak Hermanto, di mana dia mengubah pola hidupnya, pola makannya nih. Dia juga rajin olahraga dan juga menggunakan teknologi laser dan ada hasil yang luar biasa. Pak Hermanto, dulu kadar gula darahnya mencapai berapa, Pak? 250-an, Pak. Setelah menggunakan teknologi laser? Alhamdulillah sekarang itu setelah makan saya di angka 150-an, Pak. Nah, dulu kadar kolesterolnya nih juga tinggi, mungkin karena terlalu enak hidupnya, Pak ya. Pekerjaannya mungkin banyak makanan enak, Betul, Pak. akhirnya minuman manis juga. Betul. Dulu berapa angkanya? Di atas 200, sekitar 250-an lah, Pak. Wow, apa rasanya tuh, Pak? Sakit di kepala sini, Pak. Kalau kolesterol tinggi itu. Tapi setelah pakai teknologi laser, apa yang terjadi? Alhamdulillah saya udah nggak ada sakit kepala di sini, Pak. Hilang, Pak ya? Hilang. Oke, kolesterolnya angkanya berapa sekarang? Sekarang tuh sekitar 160-an, 150-an lah, Pak. Wah, itu juga luar biasa. Ya, Pak. Apresiasi loh. Karena butuh perjuangan juga ya, Pak, pakai teknologi laser secara rutin. Gak Betul, gampang Pak. ya. Apalagi pekerjaan mungkin sesibuk-sibuknya. Betul. Sekarang kan badan sudah terasa lebih segar. Betul, Pak. Menantang saya untuk adu lari. Boleh. Percaya dirinya timbul kembali. Karena saya kalau hari Sabtu Minggu, saya jalan itu, jogging itu bisa di 6 kilometer, Pak. Wow, 6 kilo nggak berhenti tuh, Pak ya? Nggak. Sinar laser yang diproduksi mengenai pergelangan, misalnya ditaruh di pergelangan, bisa juga ntar ditaruh di tempat lain ya. Nah, tempat yang diarahkan oleh sinar laser itu kemudian merangsang pembuluh darah untuk memproduksi molekul atau gas yang namanya oksida nitrit atau nitric oxide. Gas ini atau molekul ini bekerja membuka pembuluh darah. Nah, pembuluh darah yang terbuka, yang pertama tentu yang ada di pergelangan tangan. Tapi karena gas ini ikut beredar dalam aliran darah kita, seluruh tubuh kita pembuluh darahnya membuka. Konsekuensi logisnya apa? Dampaknya apa?
pembuluh darah terbuka, tekanan darah bisa turun. Kedua, biasanya orang penderita diabetes itu mengalami pengentalan darah. Ketika darah kita banyak mengkonsumsi gula, dia akan menjadi lebih kental. Ketika terjadi lebih kental, terjadi penggumpalan darah. Sel-sel di dalam darah tubuh kita, sel darah merah, sel darah putih, keping darah, kemudian ada molekul, ada kolesterol, ada trigliserida, asam urat, dan lain sebagainya. Itu ketika mengalami pengentalan, dia cenderung bisa menjadi lengket. Nah, ketika menjadi lengket ini, menjadi menggumpal, bayangin cendol. Begitu masuk ke ranting pembuluh darah yang terkecil, dia nggak bisa masuk. Dampaknya, darah yang membawa gula masuk ke dalam sel, itu nggak bisa menghantarkan gula itu ke dalam sel. Teknologi laser itu bekerja sama dengan obat-obatan tentunya. Tapi yang dilakukan spesifik adalah dia mengurai darah yang menggumpal tadi. Proses penguraiannya namanya fibrinolisis. Ketika terurai, si yang menggumpal tadi biar ambiar begitu, nah si sel darah merah bisa ngantar gula ke sel seluruh tubuh kita. Banyak ini, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, dampaknya apa? Kalau gula dipakai langsung dua tuh. Pertama, gulanya turun, kedua, energinya naik. Jadi ketika seorang diabetes menggunakan teknologi laser, gulanya turun, karena kepake, tenaganya naik. Nah, satu lagi tambahan, dia membantu mengurangi pengentalan darah tadi. Kalau terjadi pengentalan darahnya dikurangin, artinya apa pemirsa dampaknya pada Anda yang diabetes? Kans atau kemungkinan si penggumpalan darah menyumbat pembuluh darah itu berkurang. Saya kasih ingat sama Anda, penderita diabetes itu beresiko karena pengentalan darah tadi bikin menyumbat dinding dalam pembuluh darah. Nah, ketika semua diturunin dengan bantuan teknologi laser, maka resiko serangan jantung, resiko stroke, resiko gagal ginjal berkurang. Dan bonusnya pada laki-laki, ya mungkin tidak semua, tapi banyak yang mengalami, yaitu vitalitasnya dan gairahnya bisa berfungsi optimal. Jadi kalau kita sudah menjaga kualitas darah, kita sudah menjaga kualitas pembuluh darahnya dibantu dengan teknologi laser tadi, ini juga kita harus menjaga nih kualitas otot kita. Tadi Bang Maidon katakan kalau ototnya menciut, menyusut karena penuaan dan segala macam, ini kan dapurnya, pabriknya untuk mengolah gula dan segala macam itu juga akan makin kecil sehingga tadi gulanya akan tidak bisa efektif digunakan. Jadi kita bisa menjaga massa otot kita ya dengan berolahraga, dengan asupan protein ya, dan bisa dibantu dengan teknologi NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation. Sekarang teknologi laser ini dipakai Bapak atau mungkin ada juga sepupu, saudara dan lain-lain juga pakai? Istri saya pakai juga Pak, gantian sama saya. Oke. Untuk istrinya, masalahnya apa dulu mungkin? Oh, nggak ada masalah sih, hanya buat sehat jaga ya? kesehatan aja. Yes. Oke, bagus, berarti jadi bagi Anda yang mungkin di rumah sedang mengalami penyakit, mungkin sama seperti Pak Hermanto, mengalami diabetes atau mungkin lebih parah, ada serangan jantung atau penyakit stroke dan sebagainya. Jangan jadikan penyakit ini sebagai tanda akhir, tapi jadikan sebagai tanda awal, di mana kita harus menggunakannya, oke, saya harus menggunakan teknologi laser saat ini juga, supaya saya bisa melihat masa depan. Jadi kuncinya adalah itu. Jadi bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam mengenai teknologi laser, ayo kita saksikan perbincangan Mas Panji berikut ini. Mas Panji, Ya, pinjem dong. apaan? Ini dokter lasernya, pinjam. Oh boleh, abis ini Mbak Tantri boleh pakai. Bener ya? Iya. Seru ya pemirsa ya kalau punya satu alat tapi makanya bisa gantian kayak gini. Bayangin kalau misalnya satu keluarga, satu rumah, kita bisa bergantian menggunakan dokter laser dari Gogomol. Satu keluarga kan jadi lebih sehat Mbak Tantri. Pasti punya gaya hidup yang sama karena semuanya sama-sama sehat diajak bareng-bareng. Tentu kita juga pengennya yang terbaik dong untuk diri kita, untuk keluarga. Nah, kalau ngomongin alat kesehatan dengan teknologi laser yang terbaik, harus ingat dokter laser dari Gogomol. Wah ini penting nih. Yang pertama nih Mbak Tantri, coba lihat deh. Dokter laser ini sudah ada di Indonesia sejak 2011. Ini kan menunjukkan juga banyak yang pakai, banyak yang sudah merasakan manfaat dari dokter laser. Tapi kalau aku udah boleh pinjam dokter lasernya, aku boleh pinjam intranasalnya juga nggak? Boleh. Yang di hidung itu loh Mas Yes, Panji. karena intranasal ini kan untuk membantu melancarkan aliran darah di area Iya. kepala. Juga kan membantu beberapa keluhan lainnya. Tapi kalau misalnya dibutuhkan, kita juga bisa loh menambahkan aksesoris lainnya. Ada laser pad, ada ear probe. Iya, earpro tuh yang di kuping, betul? Yes, untuk membantu melancarkan aliran darah, membantu meningkatkan pendengaran kita. Kalau laser pad untuk membantu mengurangi rasa nyeri, melancarkan aliran darah secara lokal, membantu regenerasi sel, sampai membantu proses penyembuhan luka yang sulit sembuh. Sebentar. Teknologi laser, tapi kemudian ada banyak aksesorisnya juga. Aksesorisnya gimana Mas Panji? Itu tenang aja Mbak Tantri, karena
penggunaan dokter laser ini itu awet loh. Kita bisa gunakan dalam jangka waktu yang panjang. Dan kita juga ada garansi suku cadang sampai dengan 1 tahun. Dan kita juga tidak pernah mengenakan biaya jasa perbaikan sampai kapanpun juga loh. Kita tanya pemirsa yuk, mau ikutan punya juga nggak? Harus pokoknya untuk kita bisa menjaga kesehatan diri kita dan juga keluarga. Kita wajib nih memiliki dokter laser untuk kesehatan keluarga kita. Ayo ambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera atau chat kami sekarang juga dan dapatkan manfaat terbaik dari dokter laser. Ingat ya pemirsa ya, langsung hubungi sekarang juga untuk bisa mendapatkan manfaat terbaik bagi Anda dan juga satu keluarga. Didukung oleh Pemirsa, nasi putih memang enak rasanya, namun karbohidratnya terlalu cepat diserap tubuh dan seratnya juga sangat rendah. Dengan demikian kita bisa substitusikan, misalnya dengan beras merah atau beras pecah kulit atau brown rice, di mana vitamin B kompleksnya juga tinggi, seratnya juga naik nih. Sekalipun kalorinya agak naik sedikit, tapi kita dicerna lebih lama waktu kita mengkonsumsinya. Jangan dimasak dengan air terlalu banyak ya, karena nanti percuma. Jadi memang agak sedikit perak-perak, tapi kita nikmati teksturnya itu. Nah, ada juga beras porang. Beras porang ini sangat rendah karbohidrat, bahkan dikonsumsi bagi Anda yang mempunyai masalah pada gula darah Anda. Nah, ini bisa dikonsumsi, bisa digabungkan dengan beras yang lainnya, atau Anda masak dengan air yang cukup. Dan lagi pula juga ada beras analog yang dari olahan singkong, ini juga bagus untuk kesehatan Anda. Nah, selalu ingat, apapun jenis berasnya, selalu Anda gabungkan dengan penggunaan teknologi laser. Pemirsa, masih di Go Healthy, cara tepat untuk hidup sehat. Pak Hermanto, kalau boleh nih, mungkin di rumah banyak pemirsa yang mengalami hal yang sama, Betul. bahkan penyakit mungkin lebih serius. Kasih semangat kepada mereka, Pak. Setelah 2 tahun yang lalu saya kena diabetes itu, saya sempat trauma. Dan saya punya semangat, Pak. Saya ingin hidup sehat. Dan saya ingin melihat anak-anak saya tumbuh dewasa. Saya berjuang semua ini demi keluarga saya, Pak. Gitu. Nah, sejak itu saya mulai cara hidup sehat, makan kekontrol, olahraga, dan saya menggunakan laser, Pak. Teknologi laser. Teknologi laser. Dan saya alami saat ini badan saya ya cukup baik gitu loh, Pak. Iya. Dibanding 2 tahun yang lalu. Progres adalah progres. Progres, betul, Iya. Pak. Berarti ada perubahan ya, Pak? Perubahan. Ya? Dan itu semuanya itu sebenarnya tidak instan, Pak. Iya, betul. Gitu loh. Semuanya itu harus melalui proses. Dan di mana proses itu semuanya dari dalam diri kita sendiri. Betul. Kita mau berubah atau tidak, gitu loh. Kita mau sehat atau tidak, gitu loh. Kalau kita mau ingin sehat, ubahlah gaya hidup kita, Pak. Kesehatan adalah tanggung jawab kita 100%. Jika Anda mau sehat, Anda harus mau menjalankan pola hidup yang sehat. Kalau Anda tidak senang dengan pola hidup sehat, maka Anda siap-siap buat sakit. Lakukan pola hidup sehat, makan sehat, olahraga, istirahat cukup, pikiran sehat, dan aktivitas yang sehat. Makan buah 3 kali sehari, karbohidrat yang sehat, menunya nggak digoreng tapi enak, lemak sehat, air putih yang cukup. Nah, kemudian setelah itu untuk melengkapi pola hidup sehat Anda, saya sarankan menggunakan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini yang terbaru itu ada 3 warna. Sinar laser warna merah, sinar biru, dan sinar kuning. Sinar laser warna merah diperkuat dampaknya oleh sinar biru. Jadi kemampuannya menghasilkan molekul oksida nitrit supaya membuka pembuluh darah itu lebih besar. Sehingga dampaknya lebih kencang. Sehingga kemampuannya untuk membantu Anda menurunkan tekanan darah, membantu proses pengenceran darah itu lebih optimal. Ketambahan satu lagi, ada sinar warna kuning yang bisa membantu mengurangi stres. Di dalam kehidupan kita yang penuh dengan stres sekarang, itu hormon kortisol itu naik. Kortisol itu adalah hormon yang diproduksi untuk meningkatkan kadar gula darah. Supaya otak kita punya makanan, ya. Karena itu makanya orang yang stres tuh gula darahnya juga tinggi. Dengan bantuan sinar kuning, ya, itu hormon kortisol bisa ditekan. Jadi bisa bayangin impaknya atau dampaknya terhadap kualitas darah, pembuluh darah, dan kadar gula darah Anda jika Anda menggunakan teknologi laser. Ketika pembuluh darah membuka lebih optimal, ada satu kelenjar di otak yang namanya pineal yang menghasilkan hormon melatonin yang tugasnya membuat Anda bisa tidur lebih nyenyak pada malam hari. Biasanya diproduksi setelah jam 6 sore. Ketika tidak ada cahaya, otak Anda memproduksi hormon ini dan Anda pun mulai ngantuk. Nah, ketika pembuluh darah tersumbat ke arah otak,
maka aliran darah ke kelenjar ini berkurang. Ke kelenjar pineal berkurang. Maka si pineal itu memproduksi lebih sedikit melatonin. Dengan bantuan teknologi laser, pembuluh darahnya membuka, si pineal memproduksi hormon melatonin lebih banyak, maka tidurnya bisa lebih banyak. Maka tubuh punya peluang untuk pulih menjadi lebih sehat. Itu sebabnya ini adalah alasan yang sangat baik untuk Anda memiliki teknologi laser sekarang juga. Dan sekali lagi untuk yang penderita diabetes nih ya, Anda jangan sekali-sekali tergoda lagi dengan yang manis-manis ya. Jadi yang manis-manis boleh, tapi dalam jumlah yang cukup dan harus diikuti dengan pilar tadi 4 pola hidup sehat tadi ya. Kemudian jadi jaga kadar gula darahnya, kendalikan. Sekali lagi kalau sudah terkena diabetes kita hanya bisa mengendalikan. Kenapa harus dikendalikan? Supaya jangan sampai terjadi komplikasi. Kalau sudah komplikasi, sudah kemana-mana, ya kadang sulit untuk dibalikan lagi untuk kesehatan kita atau kehidupan kita yang normal lagi. Jadi betul kata Mas Edwin, ada pengorbanan yang harus kita lakukan. Nah ini pengorbanan ini harus dilakukan terus-menerus dan ini kalau Bapak, kita sebagai orang tua ini bercontoh buat anak-anak kita. Ya, jadi jangan nyuruh, ayo anak olahraga, ayo makan, tapi bapaknya sendiri tidur, bapaknya sendiri merokok, bapaknya sendiri nggak olahraga dan segala macam. Jadi berilah contoh ya, teladan yang baik untuk anak-anak, untuk keluarga kita. Jadi yang sehat bukan kita aja, tapi orang di rumah kita paling tidak, dan kemudian nanti masyarakat kita harapkan juga bisa menjadi sehat. Dan pemirsa, yang dialami Pak Hermanto dia tidak sendiri. Banyak juga anggota masyarakat yang mendapatkan pertolongan dan pemulihan dengan teknologi laser. Ini adalah cerita nyata, kisah hidup mereka, perjuangan mereka. Yuk kita lihat. Hasil gula darah saya itu 350. Tidur saya terganggu ya, sangat terganggu. Terutama pada tidur malam itu saya bisa 4-5 kali terbangun hanya untuk buang air kecil. Kemudian kalau siang hari itu bawaannya lemes, ngantuk, sama badan ini kayaknya panas gitu, jadi mau minum aja. Hasilnya itu sudah menurun itu ya, udah jauh menurun. Gula darah saya sudah 170, kolesterol saya 180. Alhamdulillah sudah jauh menurun. Nah pemirsa, lengkap sudah semuanya informasi dan juga semangat yang kita berikan kepada Anda. Pak Hermanto, terima kasih atas kehadirannya. Bang Fadon, terima kasih atas waktunya. Terima kasih, sama-sama. Sehat selalu. Terima kasih Mas Boy atas Sama-sama, tips-tipsnya. Dan bagi Anda harus gunakan teknologi laser. Buktikan sendiri bahwa teknologi ini bisa membantu Anda keluar dari masalah sehingga Anda bisa melihat masa depan yang cerah. Dan bagi Anda yang ingin tahu lebih dalam mengenai teknologi laser, informasinya, yuk kita lihat perbincangan dengan Mas Panji berikut ini. Pemirsa dan juga Mas Panji, Pak Hermanto ini sangat amat menjaga dirinya supaya tidak terkena komplikasi. Karena memang sudah terkena diabetes, karena keluarganya juga memang banyak yang terkena diabetes. Dan itu adalah pilihan yang bijak loh, karena kita tahu bahwa diabetes itu induk dari berbagai macam penyakit. Makanya kita juga harus lakukan dong berbagai macam upaya supaya diabetesnya jangan sampai jadi komplikasi. Karena memang ada yang mempunyai tanda-tanda atau ciri khusus. Ada yang tidak sama sekali, tiba-tiba ketahuannya langsung diabetes yang tinggi gitu. Makanya harus rajin ngecek dan rajin juga menggunakan teknologi laser. Ini jadi penting supaya darah kita kemudian mengalir lebih lancar. Sumbatan-sumbatannya juga nanti hilang. Betul, dan yang paling penting adalah kalau misalnya para penderita diabetes nih ya, pakai teknologi laser, ini bukan hanya bisa membantu mengurangi gula darahnya saja, tapi juga bisa membantu mengubah hidupnya. Kenapa? Para penderita diabetes, ini kan biasanya lemas Mbak Tantri, nggak punya energi kan. Nah, laser ini dia akan mengoptimalkan fungsi tubuh kita kan. Jadinya gulanya itu akan dipakai buat jadi energi dan badan kita jadi lebih segar. Kita bisa beraktivitas kembali, bisa lebih produktif lagi, bisa tersenyum kembali saat bermain dengan keluarga kita kan. Itu yang paling penting dalam hidup, menjadi bahagia bersama dengan orang-orang tercinta. Nah, satu hal lagi Pak Hermanto tadi bilang bahwa sudah bisa tidur. Nah, itu juga salah satu kenikmatan yang perlu kita hargain ya. Dan karena seiring bertambahnya usia, nanti lambat laun, fungsi organ tubuh kita kan akan menurun. Ya kan, termasuk juga kemampuan kita untuk bisa tidur nyenyak. Itu dia. Untuk itulah kenapa teknologi laser sekali lagi mengoptimalkan fungsi tubuh kita yang sudah ada. Jadinya tidur kita bisa lebih lelap, lebih berkualitas, kemudian pas lagi bangun pagi badannya lebih segar. Terus kemana dong kontaknya Mas Panji supaya bisa mendapatkan teknologi ini? Sekarang juga ambil handphone Anda, hubungi nomor teleponnya dan juga chat kami supaya Anda bisa mendapatkan informasi lengkap bagaimana dokter laser bisa membantu kesehatan Anda dan keluarga.
Nah, pemirsa tunggu apa lagi? Ayo sekarang juga dikontak supaya bisa mendapatkan manfaat terbaik dari Dr. Lester dari Kokomo.